Perkenalkan, saya Andri Nur Cahyani. Saya sekarang bekerja di Badan Akreditasi Nasional sebagai Kepala Kelompok Kerja Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga saya sekarang sebagai Direktur Pendidikan Perguruan Islam Al-Izhar Pondok Labu, Jakarta Selatan. Sekolah bermutu, tentunya kita harus kembali ke esensi dari pendidikan. Pendidikan itu pada dasarnya bagaimana kita menciptakan proses pembelajaran untuk anak-anak, untuk siswa yang bermakna, gitu ya. Yang bagaimana anak itu menikmati pembelajaran, bagaimana mereka berefleksi atas proses pembelajaran tersebut dan mengambil nilai-nilai penting dari proses pembelajaran tersebut. Gitu. Jadi kita tidak hanya bicara tentang sarana prasarana atau kompetensi guru, tapi proses pembelajaran yang dihadirkan di dalam kelas itu betul-betul bermakna, relevan, kontekstual, dan bermanfaat untuk mendukung perkembangan anak, gitu ya, sehingga mereka bisa menjadi versi terbaik dari dirinya dan potensinya bisa keluar secara maksimal. Ya, kalau bicara tantangan pasti banyak sekali ya. Tapi kalau kita lihat secara data, gitu ya, kualitas guru itu satu hal, gitu ya, yang belum merata di seluruh Indonesia. Ada guru yang kompetensinya sudah sangat baik, tapi masih banyak juga yang masih perlu pembinaan, gitu ya, sehingga mereka bisa hadir di kelas untuk anak-anak kita dan menyajikan atau merangsang proses pembelajaran yang tadi betul-betul bermakna, gitu. Kemudian kalau kita bicara tentang perkembangan teknologi, itu juga menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana guru bisa merespon itu dengan cara yang baik sehingga teknologi itu bisa dimaknai sebagai hal yang mendukung, gitu ya, bukan malah menjadi ancaman bagi proses pembelajaran. Kemudian mungkin kita juga bisa bicara tentang sarana prasarana, gitu ya, tapi itu kalau dibandingkan dengan kualitas guru, saya rasa tantangan untuk memastikan guru ini betul-betul profesional, kompeten, berkualitas itu menjadi tantangan utama menurut saya. Ya, akreditasi ini seharusnya kan dimaknai sebagai sebuah proses peningkatan mutu berkelanjutan, continuous improvement, self-assessment, gitu ya, self-reflection, gitu. Walaupun memang dilakukan oleh lembaga dari luar, gitu ya, atau kita bisa memaknainya sebagai sistem penjaminan mutu eksternal, gitu ya. Namun masih banyak sekolah yang melihat akreditasi itu sebagai proses administratif semata, gitu ya. Jadi bukan esensinya untuk peningkatan kualitas, tapi administratif, dan mungkin juga banyak yang melihatnya sebagai branding, gitu, branding sekolah. Kalau pokoknya gimana caranya biar nilainya bagus, gitu ya, sehingga fokusnya kepada administrasi, fokusnya ke dokumen, gitu, bukan pada mutu yang sebetul-betulnya ada di sekolah, gitu. Seharusnya sekolah melihat akreditasi dengan lebih jujur, terbuka, dan penuh integritas, gitu ya, untuk menampilkan apa yang memang ada, yang merupakan proses yang sudah dilakukan bertahun-tahun, karena kami akreditasi 5 tahun sekali, begitu. Jadi dalam 5 tahun seharusnya sudah terbentuk culture sekolah, gitu ya, budaya mutu seperti itu. Tapi kebanyakan masih melihat tadi ya sebagai administrasi saja, sehingga tidak dilakukan sebagai bagian dari budaya mutu, tapi administrasi saja, dan di ujung ada komite akreditasi misalnya ya. Padahal itu seharusnya menjadi satu kesatuan dalam sistem sekolah. Budaya mutu tadi harusnya menjadi mindset dari seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Iya, budaya kerja tentunya yang berfokus pada pembelajaran.
gitu, karena kita ada di sekolah untuk memastikan proses pembelajaran bermakna tadi. Kalau sekarang ada konsep ya yang digaungkan, ada deep learning gitu ya. Bagaimana anak bisa belajar dengan senang gitu ya, joyful, meaningful gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang seharusnya menjadi tujuan dari proses apapun yang ada di sekolah, tujuannya ke sana gitu. Nah, budaya seperti apa yang harusnya ada agar itu terwujud? Kepala sekolahnya tentunya bukan hanya kepala sekolah yang fokus ke administratif, tapi kepala sekolah yang juga adalah pemimpin pembelajaran atau instructional leader. Guru-gurunya juga lifelong learner gitu ya, yang selalu ingin belajar, mengupdate dirinya gitu. Kemudian budaya reflektifnya tercermin kuat gitu. Ketika ada data itu diproses, kemudian dianalisis menjadi sebuah refleksi bagi seluruh sekolah dan dituangkan ke dalam program sekolah yang baru gitu, sehingga tercipta sebuah siklus continuous improvement secara internal gitu. Jadi tanpa diakreditasi, ketika itu sudah terwujud, kapanpun asesor datang nggak ada masalah gitu, karena itu yang betul-betul terjadi gitu. Jadi bukan hanya akreditasi menyiapkan dokumen beberapa bulan sebelum asesor datang gitu ya, tapi memang sudah ada budaya refleksi, budaya mengambil keputusan berbasis data, budaya jujur, terbuka gitu ya, dan fokus pada tadi core-nya kita ada di sekolah, yaitu pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak kita. Instrumen kita itu kan ada 3 komponennya. Ada komponen tentang proses pembelajaran ya, guru di dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian komponen kepala sekolah, leadership dalam mengelola sekolah, dan komponen school climate gitu ya, school culture, bagaimana lingkungan sekolah mendukung gitu. Tiga-tiganya sebetulnya memiliki peran yang penting gitu ya, tapi kalau kita lihat fenomenanya, memang kebanyakan fokusnya ke dokumen tadi gitu ya, sehingga apa yang betul-betul terjadi di dalam kelas itu yang perlu lebih di-highlight lagi gitu ya. Apakah memang betul-betul proses pembelajarannya itu engaging, melibatkan anak sehingga anak aman dan nyaman ya dalam situasi yang suportif gitu ya, dari guru, tidak takut bertanya. Itu yang tidak bisa diciptakan dalam waktu singkat gitu ya, dan itu harus terintegrasi di seluruh sistem. Ada policy-nya ya, ada dokumen kebijakannya, ada penerapannya di kelas, ada supervisi akademiknya, bagaimana supervisi akademik itu betul-betul dipakai untuk peningkatan kualitas guru gitu ya. Nah, itu yang mungkin luput. Mungkin dokumen supervisi akademiknya lengkap gitu, tapi ketika asesor datang dan berbicara dengan guru, diminta untuk menjelaskan contoh bagaimana feedback dari kepala sekolah ketika supervisi akademik misalnya, mungkin kalau tidak pernah diberi feedback, dokumennya hanya tik kemudian disimpan, tidak didiskusikan, tidak direfleksikan menjadi sebuah action untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, jadinya ya tidak terjadi gitu. Nah, instrumen BAN PDM sejak tahun 2023 kami sudah menggeser penilaian asesor dari compliance ke performance gitu, sehingga ketika asesor datang, mereka betul-betul ingin melihat ini terjadi atau tidak gitu. Bukan hanya melihat dokumen, tapi mereka akan wawancara ke anak-anak, ke guru-guru, ke orang tua murid, ke kepala sekolah gitu ya, sehingga data kinerja atau performance itu betul-betul didapat dari teknik pengumpulan data tersebut gitu. Jadi tidak hanya dari telaah dokumen, tapi melalui observasi di dalam kelas, kemudian
wawancara itu akan dikumpulkan dan ada triangulasi sehingga ada kesimpulan terhadap seluruh data yang ditemukan gitu. Sehingga kalau sekolah hanya fokus ke dokumen, kemudian ketika masuk ke kelas tidak tercermin, ya menjadi tidak mendukung gitu ya dokumen tersebut. Iya, sangat penting sekali itu kepemimpinan sekolah karena pemimpin itu kan adalah pusat dari semuanya gitu ya, dari kebijakannya, dari mindsetnya, dari program-program yang ada gitu ya. Seperti di sekolah kami ini betul-betul kami memastikan para pemimpin ini visinya itu sejalan gitu ya dengan visi sekolah, dan pemimpin itu harus bisa menerjemahkan visi misi tersebut ke dalam program gitu. Dan programnya seperti apa? Tentunya program yang mendukung proses pembelajaran yang bermakna tadi gitu. Ketika pemimpin juga tidak bisa memberikan role model gitu ya, bahwa misalnya kita percaya bahwa akreditasi itu salah satu kuncinya adalah proses refleksinya gitu. Tapi misalnya kepala sekolah tidak memberi role model bahwa dia itu harus menjadi figur yang open minded, yang terbuka, yang berintegritas, yang jujur, itu akan sulit terjadi gitu. Karena itu kepala sekolah memang harus menjadi role model, harus memastikan budaya mutu itu terjadi melalui program-programnya gitu ya, dan betul-betul jadi seorang instructional leader yang turun gitu ya ke kelas gitu. Jadi bukan hanya duduk di ruangan, tidak tahu apa yang terjadi di kelas, tidak berbicara dengan guru-guru, tapi betul-betul ada di situ untuk memastikan sekolah betul-betul menjadi tempat anak-anak bertumbuh gitu ya sesuai potensinya gitu. Iya, secara spesifik belum ada butir khusus ya yang melihat teknologi kemudian AI, tapi kami melihat bagaimana kepala sekolah itu memastikan anak-anak merasa aman, nyaman di sekolah gitu. Mungkin lebih ke sana ya, bagaimana setiap program, setiap situasi perkembangan yang ada itu dikelola, diantisipasi oleh sekolah dengan tujuan memastikan sekolah memiliki lingkungan aman dan nyaman untuk anak bisa belajar. Karena memang kalau kita bicara perkembangan ya dunia secara dalam hal teknologi itu banyak sekali gitu ya yang terjadi, dan kami kembali kepada dasarnya, keterampilannya atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh kepala sekolah, dan juga kepada prinsip-prinsip dasar sekolah itu mestinya bagaimana gitu. Iya, pesan saya ya untuk para kepala sekolah. Kepala sekolah, mari kita lihat proses akreditasi ini bukan sebagai beban gitu ya. Kita lihat proses akreditasi adalah kesempatan yang baik gitu ya, kesempatan yang langka gitu untuk kita bisa berefleksi, untuk kita bisa meningkatkan kualitas, untuk mendapatkan feedback yang bermakna dari badan akreditasi dalam hal ini gitu. Dan feedback apapun yang diterima oleh sekolah di follow up dan dimaknai secara esensial gitu. Kemudian diterjemahkan ke dalam konteks sekolah masing-masing gitu. Sehingga terjadi continuous improvement-nya. Tentunya sebagai leader harus bisa menyatukan, harus bisa berkolaborasi dengan timnya, menyamakan mindset tersebut gitu. Jadi seluruh tim di sekolah, stakeholder, bukan hanya guru ya, orang tua, kemudian mungkin kalau sekolahnya swasta ada yayasan di situ,
bahwa akreditasi ini bukan administratif, bukan dokumen saja, tapi ini adalah budaya mutu gitu, budaya mutu yang kita tidak bisa ciptakan dalam waktu pendek gitu. Ini harus masuk ke dalam sistem gitu. Kalau itu sudah ada gitu ya, akreditasi sebagai continuous improvement, budaya mutu, kolaborasi, saya yakin sekolah tidak akan panik gitu ketika namanya muncul sebagai sasaran akreditasi, karena kapanpun asesor datang ya mereka sudah siap gitu, karena kepala sekolah sudah punya standar mutu yang sama dengan BAN. Instrumen akreditasi itu ada di website kami, kapan saja kepala sekolah bisa melihat gitu ya, membaca, mempelajari seperti apa indikator-indikatornya, butir-butirnya, contoh-contoh bukti-buktinya itu bisa dibaca, dan itu sangat detail gitu, sehingga kepala sekolah bisa mengambil itu sebagai sebuah standar yang menjadi acuan untuk sehari-hari untuk guru. Dan ketika standar itu sudah menjadi acuan dan akan terintegrasi dalam seluruh proses yang ada di sekolah, maka akreditasi tidak lagi menjadi beban atau satu kegiatan yang menakutkan gitu ya, tapi menjadi momen yang ditunggu-tunggu gitu, karena akan mendapatkan feedback yang bermakna dari para asesor.